Adu mulut mewarnai sosialisasi sistem parkir digital di Surabaya, Jawa Timur. Juru parkir protes karena takut kehilangan mata pencarian. Keributan terjadi antara petugas Dinas Perhubungan Surabaya dengan juru parkir liar. Juru parkir liar menolak penerapan sistem pembayaran parkir menggunakan kris yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Hujan sampai kira. Hujan. Akhirnya, sosialisasi dari petugas menimbulkan penolakan keras dari juru parkir yang berada di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya. Mereka keberatan lantaran penerapan sistem kris untuk pembayaran ini bisa mengurangi pendapatan mereka sebagai juru parkir. Tergantung yang punya parkiran. Kalau saya sih nggak setuju. Kalau setuju itu gimana ya? Posisinya kan kayak gini, bos. Hasilnya ya berkurang. Tapi kalau saya ambil keputusan takutnya yang belakang gimana kan gitu, bos. Saya kan anak buah saya. Kurang lebih 80-an mungkin, kurang lebih. Dibagi dua itu sama yang satunya itu. Padahal, Dinas Perhubungan telah menawarkan pembagian hasil sebesar 20% hingga 35%, namun perwakilan jukir masih menolaknya. Lebih masif lagi kepada masyarakat, bahkan ke pegawai di pemerintah kota sendiri pun mungkin untuk merubah habit untuk menjadi dari tunai menjadi non tunai itu tidak mudah, karena tidak semua orang memiliki iman. Para juru parkir berharap ada pertemuan dengan pemerintah kota Surabaya untuk mencari solusi terkait sistem retribusi parkir berbasis digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa berujung ricuh terjadi di depan kantor unit pelayanan teknik penataan umum dan penataan ruang Cigudeg Kabupaten Bogor. Mereka mempertanyakan dana miliaran rupiah untuk perbaikan jalan. Ratusan orang yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Bogor Barat berunjuk rasa di depan kantor Unit Pelayanan Teknik atau UPT Penataan Umum dan Penataan Ruang PUPR Cigudeg Jumat siang. Massa mendatangi kantor UPT PUPR karena ingin mempertanyakan anggaran untuk perbaikan jalan senilai hampir 4 miliar rupiah. Pasalnya masih banyak jalan rusak di Bogor Barat seperti di Ciampea, Kabupaten Bogor, serta perbaikan jalan di wilayah Cigudeg yang tidak kunjung selesai. Massa yang kecewa terpaksa menerobos masuk untuk bertemu dengan pejabat dinas terkait. Ya, nyatanya kami ingin meminta penjelasan terkait kenapa misalkan hari ini pembangunan tersebut tidak pernah diselesaikan. Apakah misalkan karena dananya nggak ada, kan itu nggak mungkin. Makanya kita pengen meminta penjelasan kepada pihak UPT sebagai PPK yang bertanggung jawab terhadap komitmen pembangunan jalan tersebut supaya menjelaskan kepada masyarakat. Selanjutnya, massa akan menggelar aksi di depan kantor Bupati Bogor untuk melaporkan kinerja UPT terkait kepada PJ Bupati Bogor, Asmawato Sepu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memblokir jalan di sekitar lokasi pembangunan bendungan Lau Simeme. Menurut warga, akibat proyek ini akses jalan rusak karena melintasnya truk bermuatan besar. Puluhan warga melakukan aksi blokir jalan menuju pintu masuk proyek pembangunan bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua pintu masuk di lokasi pembangunan bendungan diblokir dengan cara memasang plang dan menanami pepohonan. Selain memblokir jalan, warga juga meminta aktivitas proyek dihentikan dan pelaksana proyek bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang sudah sering mengakibatkan kecelakaan motor selama lebih dari 3 tahun. Akibat aksi ini, sempat terjadi perdebatan antara warga dengan para pekerja proyek bendungan. Aku aja sendiri udah berjatuhan di sini. Cuma diganti pun uang perobatan sama perbaikan kendaraan. Jalan tetap parah dan sudah terjadi korban. Anak-anak sekolah jatuh,
orang tua yang bawa sepeda motor, yang bawa pupuk, yang bawa beras jatuh. Jadi kita tidak mau ada lagi korban-korban berikutnya, sehingga kita sangat mengharapkan dengan adanya aksi ini, itu jalan segera diperbaiki, layak digunakan oleh warga. Warga bertekad akan terus memblokir jalan dan menghentikan kegiatan pekerjaan proyek sampai perbaikan jalan dikerjakan pihak pelaksana pekerjaan pembangunan bendungan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritonga dalam operasi tangkap tangan karena diduga terlibat korupsi. Selain Bupati, KPK juga meringkus Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan juga pihak swasta. Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritonga, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Erik dan sejumlah orang lainnya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1 kali 24 jam, KPK akan menentukan status hukum mereka dan menjelaskan konstruksi perkara kepada media. Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Sebelumnya, Erik ditangkap di rumah pribadinya di Labuhan Batu Kamis kemarin. Selain Erik, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini lantas menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta dan Labuhan Batu, Sumatera Utara, Helmi Sejangbati, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Turis asing lagi-lagi viral di media sosial setelah melakukan aksi freestyle motor dalam kondisi setengah telanjang di Bali. Ironisnya, motor yang digunakan merupakan milik rental. Tren kunjungan turis asing ke Bali terus mengalami peningkatan, namun ironisnya masih saja banyak warga negara asing yang melakukan aksi tidak terpuji. Seperti yang dilakukan turis asing pada video viral tersebut. Dalam video, turis tersebut nekat melakukan aksi burnout atau membuat ban belakang motor berputar hingga mengeluarkan asap. Selain aksi freestyle-nya, gaya berpakaian sang turis turut menjadi perhatian netizen. Sang turis dengan percaya diri hanya menggunakan selembar kain untuk menutup tubuh bagian bawah. Terkait aksi viral turis asing tersebut, pengamat pariwisata Bali Wayan Puspanegara mengaku prihatin. Pasalnya, perkembangan pariwisata di Bali sedang bangkit. Selain itu, seharusnya ada do and don'ts untuk para turis asing dan harus disosialisasikan secara masif di Bali. Ada pembangunan non-fisik yang diarahkan untuk pembinaan perilaku kepada wisatawan yang ini kita masih sangat minim. Artinya kita jangan hanya mengejar kemajuan pembangunan secara fisik, tetapi kita berharap pembinaan perilaku kepada warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan teguran, imbauan kepada wisatawan yang tidak senonoh atau wisatawan yang melanggar etik yang diakui kebenarannya di daerah kita ini, biar bisa ada pembangunan swadaya terhadap hal itu. Pasca video viral tersebut, pihak terkait diharapkan terus mengawasi turis asing, terutama yang membuat onar di Bali. Bila terbukti melakukan pelanggaran imigrasi, diminta tidak segan-segan melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang bersangkutan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Dua orang ditangkap dan menjadi tersangka penganiayaan asisten Saipul Jamil saat proses penangkapan kasus narkotika di Daan Mogot, Jakarta Barat. Polisi mengamankan barang bukti sweater merah, marun, dan juga helm.
RP alias Ucok dan I alias Busuk ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Duren. Dua orang warga sipil ini ditangkap karena ikut menganiaya Steven, asisten Saipul Jamil saat proses penangkapan kasus narkotika di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap di kediaman masing-masing di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saat penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sweater merah marun dan helm. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan kedua tersangka RP dan I mengaku melakukan penganiayaan lantaran emosi karena sepeda motornya ditabrak oleh asisten Saipul Jamil bernama Steven saat melarikan diri ketika diberhentikan polisi. Terhadap kedua tersangka, kami jerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dengan telah diamankannya dua orang warga masyarakat yang terlibat di dalam peristiwa pemukulan dan juga mencaci maki dengan menggunakan kata-kata. Keduanya juga sempat ikut melakukan pengejaran, hingga akhirnya Saipul Jamil dan sang asisten berhasil diberhentikan di Jalan Daan Mogot. Sekali lagi saya minta maaf kepada bapak-bapak polisi semua, kami telah memukul driver itu. Karena kami menjadi korban tabrak dari dia dan teman kami ada luka, makanya kami emosi ikut bantu ngejar. Sebelumnya, pada 5 Januari lalu, polisi mengejar dan menangkap Saipul Jamil serta asistennya Steven setelah bertransaksi narkoba. Dari hasil tes urin, Saipul Jamil negatif dari narkoba, sementara sang asisten positif menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai penangkapan pelaku KDRT di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku yang menolak dibawa ke kantor polisi terus melawan dan juga memaki para petugas. Bukan! Saya cuma melaksanakan tugas. Iya, melaksanakan tugas. Itu ada aturannya yang bikin. Saya berhak juga. Saya berhak bawa kau. Iya, tapi jangan begini. Biar kamu namun di sini, saya bawa. Oh, dulu, Pak, dulu. Ya? Tunggu saya telepon dulu. Saya telepon dulu. Pemirsa, Herianto Mahmud, pria berusia 44 tahun, terus berteriak dan juga memaki polisi yang akan menangkapnya. Ia tak terima dan menolak dibawa dari rumahnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suasana pun kian memanas hingga kedua pihak nyaris baku hantam. Setelah dibujuk, pelaku akhirnya bersedia untuk dibawa ke Mapores Goa untuk dimintai keterangan. Pelaku diduga menganiaya istrinya pada 8 Januari lalu hingga luka lebam bahkan nyaris buta. Kasus kini dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan warga dari Nagari Koto Baru Solok, Sumatera Barat menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Solok. Mereka menuntut Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok memproses kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok. Masa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Solok, memeriksa satu persatu ruangan untuk mencari Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra.